siap menari buat Tuhan, mulai lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasihmu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasihmu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan Tak ada kerajaannya. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise. Mari sama-sama nyatakan. Tak tertandingi, Come on. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
Kita sungguh bersyukur pada hari ini ketika Tuhan boleh izinkan setiap kita kembali datang di hadapan-Nya. Walau kita boleh menikmati peribadahan hari ini di tempat tinggal kita masing-masing, kiranya ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mau melayani Dia, bahkan terus menyembah memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah pada hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak, menenangkan diri kita, mempersiapkan diri di dalam peribadahan pada hari ini. Saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 semua sembahlah, pujilah namanya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Genap makhluk di langit, laut, bumi, puji Dia. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Allah Tritunggal, Allah yang esa.
Mazmur 138 pada bait yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita yang dilayakkan saat ini oleh Tuhan untuk datang di hadapan-Nya, untuk kita boleh mengakui akan segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri, mari kita pujikan sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, tapi Dia mati bagiku. Dia memanggilku pulang, oh domba Allahku. Sebenarnya mengembara, selalu bimbang, selalu ragu, dan hati yang penuh takut, oh domba Allahku datang. Kita pujikan bait yang ketiga. Sebenarnya miskin buta, mata hati Tuhan buka. Sebenarnya miskin buta, mata hati Tuhan buka. Kuasa-Nya yang bebaskanku, oh domba Allahku datang. Saya mengundang kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil kita mengingat kasih dan kemurahan Tuhan, kita pun juga mengingat akan keberdosaan, segala dosa pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kita. Mari saat ini adalah saat yang indah, waktu yang tepat untuk kita datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa pelanggaran di hadapannya. Saya berikan waktu sejenak bagi setiap kita untuk kita mengambil waktu tenang kita, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa pelanggaran di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Kami yang tertunduk, kami berdoa saat ini ingin mengakui akan segala dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan kami tahu apa yang baik. Kami mengerti akan maksud Tuhan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, terkadang di dalam kelemahan kami yang ada saat ini, kadang kami melakukan sebuah larangan-larangan yang Tuhan tidak ingin kami lakukan. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Maka inilah saat yang tepat untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan, di dalam pribadi-pribadi kami, untuk kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Kerinduan kami di waktu yang akan datang, Tuhan boleh menjamah kami. Bahkan saat ini pun kami boleh terus dipakai oleh Tuhan, terus senantiasa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai kami, bahkan hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon kemurahan Tuhan. Itu melingkupi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Inilah kerinduan kami. Dan inilah pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakui akan segala pelanggaran dan dosa kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan diampuni, dengarkanlah satu berita anugerah terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mari bersama-sama kita juga akan membaca satu petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kadang kita merasa bahwa ini mustahil untuk kita lakukan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk boleh menerima berkat firman Tuhan. Kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih saat Tuhan masih berikan kami waktu untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Bahkan Tuhan, kami akan bersama-sama saat ini akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami memahami betul akan apa yang Tuhan ingin kami renungkan, bahkan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kepada Allah kita yang sungguh luar biasa. Dia berkuasa, Dia baik dalam kehidupan kita, sehingga hari ini pun Tuhan masih berikan waktu untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah iman yang berdampak. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dulu yang menjadi dasar akan perenungan kita, diambil dari Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai ayat 11. Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai ayat ke-11. Saya akan membacanya bagi kita semua. Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 11. Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira Bapak Ibu, pekerjaan apa yang sangat mudah tapi gajinya itu besar? Paling kerjanya itu ya enggak banyak lah, mungkin dalam sehari paling cuma beberapa jam. Enggak seperti jam-jam normal kalau kerja, berapa? 8 jam ya? 7 sampai 8 jam dalam sehari. Pekerjaan yang mudah kira-kira apa ya? Pernah enggak kita memikirkan pengen punya pekerjaan yang mudah tapi gajinya tinggi? Gajinya iso 20 juta, 30 juta per minggu. Ada enggak pekerjaan kayak gitu? Setelah kemarin saya dapat satu meme yang bagus. Dicari karyawan baru, ini buka lowongan, siapa tahu ada yang mau. Dicari karyawan baru, gajinya tuh 1 juta per minggu. 1 juta per minggu, ya secepatnya. Kenapa? Alasannya karena karyawan yang lama itu tiba-tiba hilang. Seminggu sudah enggak masuk kerja. Kira-kira apa pekerjaannya?
Sudah mau kerja seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa minggu lalu mungkin sampai sekarang ada satu reality show kompetisi lah. Namanya Master Chef ya. Tahu ya? Nonton ya. Siapa yang menang? Paling tonton siapa? Chef Arnold, Chef Renata gitu ya. Chef Juna gitu kan jurinya. Bapak Ibu tahu bahwa pekerjaan di dapur bagi beberapa orang itu menyenangkan. Bagi beberapa orang itu sebuah bisa dikatakan hobi, hal yang menyenangkan. Bekerja di dapur, masak untuk orang lain, menyediakan sesuatu, melayani orang lain. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa ada pekerjaan chef ya, tukang masak, juru masak per tahun itu dibayar 2,6 miliar. Tahu kerjanya di mana? Bayaran per tahun itu 2,6 miliar. Tapi kerjanya di mana? Tahu nggak? Melayani di kapal selam. Kapal selam Amerika. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saudara ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Contoh saudara, saya baca artikelnya itu ruangannya itu sempit. Ruangannya itu sempit. Kemudian dia juga harus memasak untuk belasan sampai puluhan orang yang ada di dalam kapal selam. Bapak Ibu Saudara, dengan persediaan yang ada, dia harus benar-benar memikirkan kira-kira aku mau masak apa ini untuk pasukan-pasukan yang ada di dalam kapal selam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang dinamakan resiko pekerjaan. Saya percaya, saya yakin bahwa setiap pekerjaan kita yang kita lakukan tentu ada resikonya. Entah atau teman-teman yang ada di sini di gereja ini ya, ada beberapa mungkin kerjaan kalian ada resikonya. Contoh kalau saya tanya, Den, kerjaanmu ada resiko terbesar gak? Salah input data, kira-kira ada resiko enggak? Salah nambah nol keuangan ya, atau kurang nolnya itu resiko enggak? Sudah ditandatangan, ternyata nolnya kurang atau nolnya kelebihan, itu resiko. Bapak Ibu Saudara, ini resiko yang mau tidak mau harus siap untuk kita tanggung. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan posisi kita, posisi diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dalam pekerjaan, apakah kita menikmati betul pekerjaan kita? Apalagi bekerja di masa-masa pandemi ini. Saudara, kalau kita bekerja ada dua hal. Yang pertama, kalau kita bisa menikmati pekerjaan itu sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan hobi kita. Saya kerja ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian didukung oleh teman-teman sekerja kita. Atau ketika kita bekerja itu gak menikmati, karena apa? Gajinya kecil, gak banyak, di bawah UMR, jauh di bawah UMR. Bosnya galak, pemarah gitu kan. Dan kemudian gak sesuai dengan standar. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi di dalam hidup ini ketika kita tinggal dan Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk ada di dunia ini, kita pun juga harus bekerja untuk bisa menikmati dan mencukupi akan segala kebutuhan kita, keperluan kita. Demikian juga ketika kita berbicara tentang posisi kita di dalam kehidupan kerohanian dan iman kita, ketika kita mau mengikut Yesus. Saudara, ketika mengikut Yesus ada salib yang harus dipikul. Ada penderitaan saudara yang harus kita alami. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa barang siapa yang ingin ikut Tuhan, barang siapa yang ingin ikut Tuhan, maka kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib dalam Matius 16. Saudara, memikul salib di sini berbicara tentang hal-hal yang bisa dikatakan ini resiko yang harus bisa kita tanggung karena kita memutuskan untuk aku mau ikut Yesus. Tetapi saudara, mengikut Tuhan juga bukan hanya berbicara tentang resiko, tetapi ini juga berbicara tentang dampak. Saudara, saya ngomong dampak di sini bukan tentang dampak negatif saja, tapi harus ada dampak positif, kebaikan bagi orang-orang sekitar kita. Saudara, kalau kita melihat teks kita hari ini tentang Lazarus, tentu kita tahu Lazarus ya. Lazarus menghadapi hal yang sama. Lazarus adalah saudara Maria.
saudara Marta yang tinggal di Betania. Kalau kita membaca teks sebelumnya Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal ke-11, jika kita baca kisah Lazarus sebelumnya maka kita akan tahu bahwa sebenarnya Lazarus ini sakit. Kemudian apa? Dia meninggal dunia. Dia sudah meninggal, ketika sudah meninggal dia dikubur berapa hari? 4 hari ya. Selama 4 hari lamanya, dan akhirnya Tuhan Yesus datang ke daerah Betania mengunjungi Maria dan Marta. Dan akan tetapi akhirnya Bapak Ibu, karena kasih karunia dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Lazarus yang mati itu dibangkitkan dan hidup kembali setelah 4 hari mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seharusnya ketika Lazarus bisa hidup kembali, Lazarus ini menjadi tenang. Kenapa? Bisa hidup kembali. Ia mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup di dunia dan memuliakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat teks yang kita baca hari ini, iblis dunia ini memang tidak ingin nama Tuhan itu dimuliakan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa sejak saat itu juga Lazarus ini menjadi musuh daripada orang-orang Yahudi. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat yang ke-10 yang kita baca hari ini, imam-imam kepala bermufakat ya, bersepakat untuk apa? Membunuh Lazarus. Mereka punya pikiran, punya rencana untuk membunuh Lazarus juga. Perhatikan kata juga, berarti sebelumnya ada yang sudah mereka pikirkan untuk membunuh siapa? Untuk membunuh Yesus. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, juga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, sebab karena Lazarus, Bapak Ibu ya, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, meninggalkan para imam-imam kepala ini dan kemudian beralih kepada Yesus. Mereka percaya akhirnya kepada Yesus. Jadi oleh karena Lazarus lah banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan kemudian mereka meninggalkan ajaran imam-imam kepala tersebut. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kisah ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang membenci Tuhan Yesus, mereka juga akan membenci pengikutnya. Kalau benci Tuhan Yesus, berarti benci oleh orang-orang Kristen. Itulah ini resikonya. Dalam perjanjian baru kita juga melihat di dalam kisah para rasul Bapak Ibu ya, seorang yang bernama Stefanus. Kita tahu bahwa Stefanus dia adalah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani dan mewartakan Injil kepada banyak orang. Stefanus dipilih karena ia adalah orang yang penuh iman, penuh dengan Roh Kudus, dan di dalam pelayanannya Stefanus mengadakan banyak sekali mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Tetapi saudara, karena ada orang yang iri ya, saya lagi, ada orang yang iri kepada Stefanus, yaitu jemaat Yahudi yang disebut sebagai jemaat Libertini. Mereka menuduh bahwa Stefanus ini sedang menghujat Musa. Stefanus ini menghujat Allah dan di akhir hidupnya dia harus mati sebagai martir. Dengan cara apa? Dirajam, dilempari batu. Tetapi dia tetap setia dan beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ancaman bisa datang kapan saja. Ancaman itu bisa datang dari mana saja. Kita hidup saat ini ya, apalagi di Pulau Jawa, kita hidup sebagai minoritas kalau kita ngomong tentang agama ya, tetapi ini bukan menjadi satu alasan dan penghalang untuk kita terus mengikuti Yesus dalam kehidupan kita. Iman kita, iman yang benar pasti didasari pada satu keyakinan yang kuat, yang kokoh kepada Yesus Kristus. Kita yang beriman saat ini dituntut oleh Allah untuk mempertahankan iman kita. Banyak orang-orang di luar sana yang tetap beriman di dalam Kristus walau hidupnya sedang diancam oleh kematian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maka selama kita hidup, apa yang kita perlukan kita perlu untuk lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka hari ini kita akan belajar akan hal-hal yang perlu kita boleh renungkan bersama, bagaimana kita hidup dengan iman yang berdampak.
Bapak Ibu yang terkasih, hal yang pertama yang perlu kita pahami bersama adalah kita harus berani mengubah diri kita terlebih dahulu. Saudara, kembali ke diri kita masing-masing. Mengapa? Karena iman itu tumbuh dalam pribadi kita masing-masing. Saudara, sebuah tanaman akan tumbuh dengan baik jika kita rutin untuk merawatnya. Ganti pupuknya, terus kemudian berikan air yang cukup, kena sinar matahari yang cukup. Saudara, kurang lebih itulah gambaran akan pertumbuhan iman kita. Seberapa rindu kita boleh merenungkan akan firman Tuhan. Seberapa rindu kita terus mau belajar akan firman Tuhan. Peka akan sekitar kita. Seberapa setia kita mau melayani Tuhan. Seberapa giat kita terpanggil untuk boleh datang di hadapan Tuhan untuk beribadah. Seberapa peka kita melihat akan kondisi apa yang terjadi di sekitar kita. Dari situlah saudara kita lihat seberapa iman kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang kita miliki ini harus berdampak pada diri sendiri terlebih dahulu, karena kita menyadari akan seberapa besar kerinduan kita untuk diubahkan melalui pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan yang baik bagi kita. Pertobatan seperti apa yang kita alami ke depan saudara, ketika kita punya komitmen, Tuhan aku mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan aku mau mengikut engkau dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buatlah satu komitmen dalam diri yang mengubahkan kita di waktu ke depan untuk kita mau benar-benar tunduk kepada Allah, tunduk pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada awal abad 19 ada seorang anak Tuhan yang bernama George Mueller. Saudara mungkin pernah dengar tentang kisah orang ini. George Mueller ini adalah seorang Inggris, orang Inggris yang menghabiskan masa mudanya dengan begitu banyak hal-hal duniawi. Berpesta, dia berjudi, pesta miras dan lain sebagainya. Intinya adalah kehidupan masa muda George Mueller ini adalah keduniawian yang mengalahkan kerohanian. Jadi keduniawian itu lebih dia prioritaskan dan utamakan daripada kehidupan kerohanian. Saudara, pada suatu hari ketika ia sedang duduk di teras depan rumah, ia melihat ada dua anak remaja pemuda sedang berjalan di depannya. Dia ingat bahwa dua anak remaja ini baru ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ayahnya sudah meninggalkan mereka lama, dan kemudian ibunya itu baru meninggal beberapa minggu ketika peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Mueller juga baru ingat bahwa di rumah mereka masih ada 3 orang adik-adiknya. Jadi mereka 5 bersaudara. Jadi di rumah masih ada 3 orang yang ada di rumah dan mereka masih kecil semua. Bapak Ibu yang terkasih, maka muncul satu pemikiran dalam pikiran daripada George Mueller, bagaimana masa depan mereka? Apa yang akan terjadi untuk masa depan mereka tanpa adanya orang tua? Kemudian karena itu sedikit mengganggu pikiran daripada George Mueller, ia masuk ke dalam rumah dan di meja dia melihat ada Alkitab istrinya, ada Alkitab istrinya yang terbuka. Dan pas dia membaca di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-11, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Bapak Ibu yang terkasih, teks ini membuat hati Mueller terganggu sampai ia benar-benar merasakan adanya suatu hal yang membuat pikirannya kacau. Kenapa harus aku memikirkan hal seperti ini? Mengapa ia memikirkan hal-hal seperti ini? Sampai pada suatu waktu dia tersentuh dan kemudian ia mau mengikut Tuhan dengan sungguh. Bapak Ibu yang terkasih, ia merenungkan bagian ini cukup lama saudara. Perlahan ia mulai sadar bahwa Tuhan itu inginkan dia menolong orang-orang yang seperti ini. Menolong anak-anak kecil atau remaja pemuda yang hidup tanpa orang tua. Dan 2 tahun kemudian George Mueller menyewa sebuah gedung untuk dijadikan apa? Dijadikan tempat peristirahatan bersama-sama. Mereka membuat panti asuhan mereka dan mereka menyewanya dengan
tabungan daripada George Mueller dan juga istrinya. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, George Mueller ini tidak pernah meminta sumbangan. Dia tidak pernah menggalang dana supaya anak-anak yang dia asuh itu tetap makan, tetap menikmati kebutuhan hari-hari. Tidak. Tuhan itu mencukupkan melalui orang-orang yang tiba-tiba saja datang memberikan bantuan kepada mereka. Sampai saudara, beberapa tahun selanjutnya George Mueller dan keluarga melalui pertolongan yang daripada Tuhan, dan banyak orang-orang yang terberkati melalui cerita kisah daripada George Mueller. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada mereka. Sampai pada akhirnya George Mueller bisa membeli gedung besar, ya, membeli 5 bangunan gedung lagi, dan saat itu juga mereka memiliki 110 relawan pekerja, mereka yang rela tidak dibayar, dan ada 2.000 lebih anak yatim piatu yang ada di sana. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan pakai George Mueller untuk menjadi berkat. Ia beriman, dia percaya akan pertolongan Tuhan. Dia menunjukkan imannya. Dia percaya bahwa berkat itu semua berasal daripada Tuhan. Ia beriman kepada Tuhan. Dia mampu mengubah cara hidupnya yang lama dengan penuh perjuangan yang dia lakukan. Saudara, dia yang dulunya hidup di dalam keduniawian, dia hidup di dalam keberdosaan, banyak hal sekali dosa-dosa yang dia lakukan, kini imannya berdampak pada pribadinya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya yakin bahwa ada masa-masa di dalam perjalanan ketika Mueller, kita sebut saja Pak Mueller ini di dalam proses perjalanan untuk membuka panti asuhan sampai dia bisa membeli 5 gedung untuk 2.000 anak yatim piatu, 2.000 lebih anak yatim piatu. Saudara, saya percaya bahwa ada masa-masa sulit yang dialami. Saya percaya bahwa ada masa sukar yang dialami oleh Mueller dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Tetapi Bapak Ibu, apakah Tuhan diam? Tuhan memberkati, Tuhan menunjukkan kuasanya dan kasihnya kepada Mueller, dan Tuhan pasti punya cara yang tidak pernah kita pikirkan untuk menolong setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memulai itu lebih mudah daripada mempertahankan. Benar tidak? Memulai, mengawali itu lebih mudah daripada mempertahankan. Saudara, iman yang kita miliki dimulai ketika kita mengalami pertobatan, meyakini bahwa Kristus adalah juru selamat, yakin bahwa Yesus adalah jalan keselamatan kita yang hidup. Ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, kehidupan kepada kita di dunia ini, kita pun juga mau belajar untuk memakai hidup ini, hidup yang saya miliki ini boleh berdampak bagi sesamaku, bagi orang-orang yang ada sekitarku. Mari bersama-sama kita belajar untuk mengubah diri kita, berani mengubah diri kita, cara berpikir kita, cara kita bersikap, bertindak, untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian yang kedua, ketika kita belajar bahwa kita perlu merasakan adanya dampak iman dalam diri, maka kita pun juga perlu memahami bahwa iman itu juga harus berdampak pada sekitar kita. Saudara, sebagai pengikut Kristus kita semua dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan untuk menuntun kita kepada jalan yang benar, Kristus memberikan firman-Nya untuk kita nantinya boleh saksikan itu kepada orang-orang yang belum mengenal, bahkan menguatkan rekan-rekan kita yang sedang lemah di dalam imannya. Saudara, intinya adalah kita harus berani untuk melakukan, berani untuk bertindak. Mungkin takut loh takut nanti enggak diterima, takut nanti malah dimarahi. Ya Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kesempatan itu datang dan ada ketakutan dalam diri, maka bawalah itu semua di dalam doa kita. Mintalah pertolongan Tuhan supaya Tuhan kuatkan saya akan mewartakan kabar baik ini kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya Lazarus, kita semua pun juga memiliki resiko yang sama. Ada ketakutan-ketakutan tersendiri yang muncul dalam diri kita sebelum kita bertindak.
Mungkin bebannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada salib yang harus kita pikul. Ada harga yang harus kita bayar untuk mengiring Yesus. Apa yang saya pikul, apa yang Bapak Ibu Saudara pikul mungkin berbeda. Dari sisi beratnya berbeda. Kita memiliki berat beban yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kita bisa memiliki salib yang menjadi bagian kita itu. Ketika kita mau berkomitmen, saya mau ikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi satu perenungan setiap kita pada hari ini, pada minggu ini, sudah siapkah kita dengan resiko-resiko yang ada? Sudah siapkah kita dengan resiko-resiko yang bisa saja datang kapanpun, bahkan dimanapun? Sudah siapkah kita membayar harga untuk mengiring Tuhan? Tuhan sudah membayar harga penebusan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana mungkin kita tidak mau membayar harga yang kita untuk Tuhan, bahkan harga yang Tuhan berikan kepada kita dan kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah jauh berbeda, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengimbangi, bahkan melebihi kasih dan karya yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, Lazarus menjadi model kesaksian yang hidup bagi sekitarnya. Banyak orang yang percaya kepada Kristus melalui apa yang Lazarus alami. Walaupun di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Lazarus ada orang-orang juga membenci akan Lazarus, juga termasuk Yesus di dalamnya. Saudara, kita harus menyadari juga bahwa kelemahan kita di dalam keterbatasan kita memerlukan Tuhan untuk menguatkan kita. Dan ketika kita boleh punya iman di dalam Kristus, iman kita harus bertumbuh. Artinya ada dampak yang baik. Ada satu bukti bahwa iman kita sedang bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika sebuah pohon itu bisa bertumbuh dengan baik, sebuah pohon yang bisa bertumbuh dengan baik, maka buah yang dihasilkan pun juga pasti akan baik. Lalu ketika ada buah yang dihasilkan dan itu baik, apakah kita hanya makan sendirian? Tentu saudara, kita akan berikan kepada orang-orang sekitar kita. Tetapi jika pohon menghasilkan buah yang busuk, ya, entah karena satu dan lain hal, apakah buah yang busuk itu masih kita berikan kepada orang lain? Saudara, tentu tidak. Iman kita harus berdampak. Karena disitulah kita akan memahami bahwa Allah sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Dimulai dari diri kita dulu, Tuhan mengubahkan kita, cara perilaku pandang, cara berpikir kita. Lalu kemudian ketika kita merasa Tuhan sudah ubahkan aku dan siap, kita harus berani keluar bersaksi kepada banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekiranya di dalam kehidupan kami ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tak henti-hentinya kami ucapkan syukur kami di dalam kehidupan. Ketika perjalanan kami yang berat, yang kami alami, Tuhan masih beserta dengan kami. Kami boleh bersyukur mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebuah firman yang boleh mengingatkan kami bahwa ketika kami boleh beriman dan percaya kepada Kristus, kami boleh tunjukkan itu semua kepada sesama kami. Hidup kami harus berdampak baik kepada sekitar, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman yang kami renungkan, biarlah menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Dengan kita boleh terus percaya dan terus mengandalkan
Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan dan kita tidak mampu berjalan sendirian? Maka ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menggandeng tangan kita. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bersama-sama, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih ketika Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami beribadah, merayakan akan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Perjalanan hidup yang kami lalui, setiap langkah-langkah yang kami boleh alami bersama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh rindu supaya Tuhan terus perlengkapi kami untuk kami lebih lagi dekat dengan Tuhan, dipakai menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan Tuhan di dalam segala keterbatasan yang ada, dalam kondisi yang ada saat ini pun kami mau terus berharap dan memohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Rinduan kami juga untuk gereja ini GKT Hosana Nirwana. Tuhan sudah berikan kesempatan untuk gereja ini boleh ada di kota Surabaya. Tuhan boleh menolong di dalam pengembangan pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Berdoa untuk para majelis gereja, setiap hamba Tuhan, para aktivis, juga setiap jemaat-jemaatmu yang turut ambil bagian, supaya Tuhan boleh menolong, berikan kesatuan hati untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan bersatu seia sekata untuk memuliakan nama Tuhan saja. Menyerahkan Tuhan untuk setiap rencana ke depan, apa yang menjadi program pada tahun ini yang belum dijalankan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh berikan kekuatan, dan kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi gereja ini. Menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap jemaat-Mu di tengah pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Mereka yang bergumul dengan kesehatan, mungkin banyak beberapa jemaat yang sakit dalam lemah tubuh secara fisik, tetapi iman mereka kami boleh mendukung di dalam doa, tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Mereka percaya dan yakin teguh Yesuslah juru selamat mereka. Kami juga boleh mendukung dalam doa untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa saat ini kiranya Tuhan boleh menolong dan berikan kelancaran untuk setiap usaha pekerjaan yang saat ini sedang dijalani. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan mereka yang lain untuk kehidupan keluarga, biarlah kasih setia Tuhan menyertai setiap keluarga jemaat, dan mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Pribadi-pribadi mereka, supaya kasih Tuhan dan menyertai mereka, dan mereka terus diingatkan akan setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami, mengingat untuk pemerintah, supaya Tuhan juga menolong dan berikan hikmat kepada mereka, bahkan untuk menangani beberapa musibah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tahu Bapak, beberapa waktu yang lalu terjadi gempa dan angin ribut di daerah NTT. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, bahkan juga ada beberapa jemaat, keluarga jemaat yang ada di sana sedang mengalami kesusahan. Kami berdoa supaya Tuhan yang juga berikan kesabaran kepada mereka yang ada di Surabaya atau di tempat-tempat perantauan yang lain. Biarlah ketabahan dan kesabaran itu ada dalam diri mereka, dan bahkan juga keluarga yang ada di NTT dalam kondisi yang baik, tetap dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan untuk bangsa ini, kedamaian dan ketentraman bangsa ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Bapak, inilah setiap doa kami, pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap kami di dalam pergumulan yang ada. Kami percaya
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom sekali lagi, salam sejahtera dan tetap sehat untuk kita semua. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana akan menyampaikan warta gereja pada minggu ini 11 April 2021. Yang pertama, Majelis dan gereja mengucapkan terima kasih untuk setiap para pelayan yang sudah melayani, untuk teman-teman yang ada di gereja yang hari ini boleh melayani, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk kita boleh bersama-sama melayani Tuhan di tengah pandemi saat ini, khususnya dalam ibadah live streaming pada minggu ini. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberinya melalui transfer, melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tersedia di layar LCD atas nama Gereja Kristus Tuhan, atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja kemudian memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan juga ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Gereja terus menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya di tengah kondisi yang ada saat ini. Kiranya kita tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker Bapak Ibu jika ada kepentingan di luar rumah. Dan mungkin Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan bantuan karena terkena dampak dan mengalami kesulitan akan kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini, Bapak Ibu jemaat bisa menghubungi saya atau menghubungi majelis gereja untuk nantinya akan dilayani ya. Jadi jangan sungkan sekali lagi kepada Bapak Ibu jemaat untuk sharing sesuatu kepada setiap kita para pelayan Tuhan di gereja. Untuk minggu depan kita akan bersama-sama kembali di dalam peribadahan dengan satu tema yaitu stand firm, berdiri teguh. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini pada Minggu 18 April 2021 pagi melalui Facebook dan sore hari akan ditayangkan melalui YouTube jam 4 sore. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk warta kita pada minggu ini. Jadi Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mendapatkan warta elektronik, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, nanti saya akan sharekan untuk warta elektroniknya. Karena di dalamnya juga ada informasi-informasi tentang kegiatan seminggu ke depan, juga ada laporan persembahan dan juga ada beberapa yang lain yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Ketika
Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.